Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disbudpar, Sumsel Dr. Haji Aufa Syahrizal hadir di Desa Tinggi Hari, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat, dan mengambil sekapur sirih dari seorang penari. Tindakan ini menjadi simbol penting dalam upaya mempromosikan dan menghormati warisan budaya dan sejarah daerah ini. Di sisi lain, menurut Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel Haji Chandra Amprayadi menjelaskan alasannya mengunjungi desa ini, mengingat pengalaman sebelumnya pada tahun 2021, ketika ia berkunjung ke Lebak Budi, Kecamatan Merapi Barat, untuk melihat benda-benda pusaka dari dekat. Sengaja kami memilih desa ini karena di tahun 2021 kami pernah ke sini ditemani oleh kakak bupati Pak Wanci, tidak salah, datang ke desa ini melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di desa ini. Yang menemani kami yang paling setia adalah Pak Mario. Saya lupa Pak Mario salah satu narasumber. Kami diajak oleh Pak Mario untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah di Desa Lebak Budi ini. Awalnya Desa Lebak Budi ini untuk melihat pusaka-pusaka ini harus ada ritual khusus atau menyembelih kambing. Tapi alhamdulillah pada saat itu kami diberi kemudahan dari keluarga, dari yang punya pusaka ini, kami bisa melihat secara langsung. Sudah kami kembali ke Palembang, akhirnya kami berdiskusi dengan kawan-kawan apakah hal ini Palembang, salah satu dengan Pak Wahyu, salah satu ahli epigraf. Beliau ingin sekali melihat prasasti Lebak Budi. Maka pada saat itu Pak Wahyu membaca dari prasasti itu, rupanya ada temuan yang luar biasa dari prasasti tersebut. Jadi prasasti tersebut adalah prasasti penaklukan Bukit Sumbentang intinya. Nah, dari prasasti itulah, itu pada masa Kerajaan Singosari atau Kerajaan Majapahit awal, akhirnya kami berdiskusi lagi. Nah, di situ banyak ditemukan ada sungai Duren, sungai ini. Nah, mungkin kami mohon izin pada Bapak Kepala Dinas, nanti di tahun depan kami akan membuat kajian khusus tentang proses tersebut. Mudah-mudahan terkuak semua peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di masyarakat, khususnya di Lebak Budi. Nah, di Merapi ini juga kita menemukan, saya mengajak Pak Tataranya, karena di Lebak Budi ini ada salah satu seorang pahlawan tentara yang namanya Kolonel Muhammad. Kolonel Muhammad itu ini adalah dulu seorang dipati atau pangeran, ikut pendidikan militer dan menjadi kepala divisi militer yang pertama di Sumatera, dan mewakili pemilihan Panglima tertinggi pada saat itu Jenderal Sudirman mengadakan pemilihan. Dua orang itu mengadakan pemilihan untuk menjabat Panglima tertinggi. Maka Pak Kolonel Muhammad ini cuma diperbolehkan satu suara, tetapi Muhammad Kolonel ini dia berkeras karena beliau ini mewakili 6 divisi. Saya minta 6 suara. Nah, kalau jemaah kita ini keras kan, kalau gagal dia minta gitu kan. Nah, akhirnya di Jawa itu bersedia memberikan 6 suara kepada Kolonel Muhammad itu untuk sebagai perwakilan. Nah, dari 6 suara itu Jenderal Sudirman cuma menang 1 suara dengan Urip Sumaharjo. Jadi kalau bukan Kolonel Muhammad itu kelahiran dari Kabupaten Lahat Merapi ini, Jenderal Sudirman tidak mungkin akan menjadi Panglima tertinggi pada saat itu. Artinya jelas kalah. Nah, sedangkan dengan 6 suara beliau itu cuma dapat menang 1 suara. Nah, itulah jadi kebanggaan kita rakyat Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Lahat dan Desa Merapi ini. Reporter Bernard, kameramen Al-Hadi Farid, Palembang Express. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.